Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Fitri Anjani, mahasiswi psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini saya akan memaparkan pengetahuan saya tentang mind reading mesin. Mind reading mesin itu adalah teknologi inovatif yang dirancang untuk membaca atau menginterpretasikan isi pikiran seseorang dengan cara mengukur aktivitas otak. Teknologi ini memanfaatkan sensor dan alat rekam seperti EEG, fMRI, atau perangkat neuroteknologi lainnya untuk menangkap gelombang otak atau pola aktivitas saraf. Data yang dihasilkan kemudian diolah menggunakan algoritma canggih dan kecerdasan buatan agar dapat diterjemahkan menjadi informasi yang konkret tentang apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, atau diinginkan seseorang. Teknologi mind reading mesin memiliki banyak potensi aplikasi, mulai dari komunikasi tanpa bicara, membantu pasien dengan gangguan komunikasi, hingga pengembangan otak komputer untuk kontrol alat elektronik. Meski demikian, teknologi ini juga memunculkan tantangan etika dan privasi yang penting untuk dipertimbangkan. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu memahami otak dan teknologi BCI. Otak memiliki bagian-bagian penting. Yang pertama itu ada korteks prefrontal, bagian otak yang berperan penting dalam fungsi kognitif seperti berpikir jernih, membuat perencanaan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada amigdala, bagian otak yang mengatur perasaan dan emosi. Yang ketiga ada korteks visual, bagian otak yang membantu dalam melihat atau membayangkan sesuatu. Yang keempat, korteks motorik, bagian otak yang mengendalikan gerakan tubuh. Yang selanjutnya ada sinyal saraf di otak. Sinyal saraf di otak berasal dari neuron atau sel-sel otak yang bertindak sebagai kurir pengirim pesan. Neuron menghasilkan sinyal listrik yang disebut potensial aksi. Tempat pertemuan antar neuron disebut sinaps, di mana zat kimia penghubung digunakan untuk meneruskan pesan. Dua hal penting yang diamati dari aktivitas neuron adalah yang pertama sinyal listrik, aliran listrik kecil yang berubah sesuai dengan pikiran atau perasaan seseorang. Yang kedua, aliran darah otak. Ketika neuron bekerja keras, mereka membutuhkan energi dan oksigen sehingga darah mengalir lebih banyak ke bagian otak yang aktif. Yang selanjutnya, teknologi BCI mendeteksi pola otak untuk mengenali emosi dan fokus. Teknologi BCI bekerja dengan mendeteksi sinyal listrik dan aliran darah di otak yang mempresentasikan aktivitas neuron. Sinyal-sinyal ini diterjemahkan oleh komputer untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang. Contohnya, saat seseorang cemas menghadapi ujian, mereka akan menghasilkan sinyal listrik yang cepat. Komputer dapat menangkap sinyal ini dan mengenali pola kecemasan. Atau saat seseorang fokus belajar, sinyal dari korteks prefrontal dapat ditangkap untuk memindahkan kursor di layar. Aliran darah otak juga penting. Ketika seseorang membayangkan pemandangan di pantai, korteks visual akan aktif dan darah akan mengalir ke sana. Teknologi dapat memetakan area ini untuk mengetahui bagian otak mana yang bekerja dan membantu peneliti memahami imajinasi atau emosi. Yang selanjutnya, cara kerja otak versus BCI. Otak bekerja melalui jaringan otak seperti korteks prefrontal, amigdala, korteks visual, dan korteks motorik. Neuron menghasilkan sinyal listrik dan aliran darah dalam otak yang bisa menjadi petunjuk bagi aktivitas pikiran dan perasaan. Sinyal ini akan ditangkap oleh teknologi antarmuka mesin komputer, sinyal yang mewakili pikiran dan perasaan. Nah, kolaborasi psikolog dan AI sangat penting untuk BCI ini. Yang selanjutnya ada teknologi penangkap sinyal otak. Yang pertama itu ada EEG. EEG dianalogikan sebagai mikrofon otak yang merekam sinyal listrik dan aktivitas neuron.
EEG menangkap sinyal listrik kolektif dari jutaan neuron di permukaan otak atau korteks. Saat seseorang berpikir atau merasakan sesuatu, sinyal listrik yang dihasilkan akan ditangkap oleh EEG. Contohnya, saat seseorang merasa grogi sebelum presentasi atau ujian, otak akan menghasilkan pola aktivitas listrik tertentu. EEG akan menangkap pola ini melalui sensor di kulit kepala dan menunjukkan gelombang yang berbeda saat seseorang rileks. Yang kedua itu ada fMRI. fMRI dianalogikan sebagai kamera otak yang memetakan area otak yang aktif. fMRI melihat perubahan kadar oksigen di dalam darah saat otak bekerja. Saat seseorang membayangkan pemandangan pantai, korteks visual akan aktif dan membutuhkan lebih banyak oksigen. Darah yang beroksigen akan mengalir ke daerah itu, dan fMRI mendeteksi perubahan ini, disebut sebagai bold sinyal, untuk membuat peta detail. Yang selanjutnya, 3 langkah dasar teknologi pembaca pikiran. Yang pertama itu akuisisi sinyal otak, yaitu aktivitas otak menghasilkan sinyal listrik saat neuron aktif atau aliran darah saat area otak bekerja. Sinyal ini harus ditangkap oleh teknologi sebagai representasi dari pikiran dan emosi. Bagian yang menangkap sinyal otak itu disebut sensor. Beragam alat dipakai seperti EEG dan fMRI yang intinya adalah pendengar super dalam menangkap sinyal otak berupa gelombang listrik maupun aliran darah. Yang kedua, itu pemrosesan data. Sinyal yang ditangkap dari EEG, fMRI, atau yang lainnya itu harus diproses. Sinyal-sinyal tersebut seringkali penuh dengan noise atau gangguan dari gerakan kepala atau lingkungan. Yang selanjutnya adalah interpretasi output. Sinyal otak menjadi sesuatu yang berguna bagi psikolog. Komputer seringkali menggunakan AI menerjemahkan data menjadi pola yang bisa dipahami. Contohnya, neurofeedback EEG diolah menjadi grafik real time. Pasien dengan kecemasan dilatih menenangkan pola gelombang seperti meredakan badai di otak yang membantu terapi. Peran AI dalam membaca pikiran. Yang pertama itu ada machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah bagian dari AI yang mempelajari data untuk mengenali pola. Dalam konteks ini, machine learning mempelajari ribuan atau jutaan pola otak untuk mengartikannya. Machine learning dilibatkan sebagai penerjemah yang belajar bahasa baru dan memahaminya. Cara kerja machine learning. Komputer atau software dilatih dengan data otak yang sudah diberi label, misalnya data otak dengan label cemas atau tenang. Yang kedua, setelah dilatih dengan banyak data, komputer memahami kategori cemas dan tenang. Ketika diajukan data baru yang belum pernah diajarkan, software dapat memahami data baru tersebut. Yang selanjutnya, deep learning. Ini AI versi tercanggih dari machine learning. Dalam machine learning, komputer dilatih dengan data otak, misalnya gelombang EEG saat grogi atau meditasi. Komputer belajar mengenali polanya, misalnya gelombang cepat untuk cemas, gelombang lambat untuk relaksasi. Nah, deep learning adalah versi lebih cerdas dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari struktur otak. Jaringan ini terdiri dari lapisan-lapisan yang memproses data secara hierarkis. Deep learning dapat belajar fitur secara otomatis dari data mentah tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Deep learning dapat menangani data yang super rumit seperti data fMRI atau suara dalam pikiran. Yang selanjutnya, membaca emosi melalui teknologi. Apa itu emosi? Emosi adalah respon otak terhadap situasi seperti grogi sebelum presentasi, bahagia bertemu orang yang disukai, atau sedih mendapat masalah. Dalam psikologi, emosi melibatkan pikiran, tubuh, dan perilaku. Emosi mempengaruhi detak jantung dan merupakan pola aktivitas saraf tertentu di otak. Amigdala aktif saat merasa grogi atau terancam. Teknologi seperti EEG dan fMRI mampu menangkap pola ini. Pentingnya membaca emosi.
Mengetahui emosi seseorang membantu dalam melakukan terapi, misalnya terhadap kecemasan atau trauma. Dengan AI, teknologi pembaca pikiran menjadi alat yang canggih untuk memahami perasaan bukan cuma pikiran. Nah, bagaimana sih aplikasi dalam psikologi? Yang pertama itu ada neurofeedback untuk terapi. Mesin learning mengenali pola EEG saat cemas dan menampilkan di layar. Pasien dilatih mengubah pola itu dengan meditasi agar lebih tenang. Ini membantu mengatasi stres, membuat pasien lebih rileks, dan membantu terapi ADHD. Yang kedua, penelitian tentang trauma. Deep Learning menganalisis data fMRI untuk melihat amigdala hiperaktif pada pasien PTSD. Studi memakai metode ini untuk memahami kenapa trauma ini bisa membuat cemas berlebihan, yang membantu desain terapi yang lebih tepat. Yang ketiga, deteksi emosi untuk intervensi. Teknologi menangkap emosi secara real time, misalnya saat pasien depresi melihat foto keluarganya, EEG mendeteksi pola senang yang lemah, lalu psikolog bisa menyesuaikan untuk proses terapi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.